Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih tetap diberikan kesabaran dan ketabahan hati dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah, taufik, inayah dan juga ketakwaan sehingga kita bisa menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang agar hidup kita istiqomah dalam keadaan Islam, iman dan takwa sampai akhir hayat kita, dan bahkan kita mampu mewariskan ilmu yang bermanfaat, keimanan, ketauhidan kepada anak keturunan kita hingga yaumul qiyamah. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke-7. Wa an Anas radhiyallahu an qol marra Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin tabki inda qabr faqal ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'tat baban nabiyyi alaihi salatu wassalam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqal innamas sabru inda sadmati ula. Muttafaq alaih. Wa fi riwayah li Muslim tabki ala sabilaha. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, pada suatu hari Nabi SAW berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka dijawab oleh wanita itu, tapi masih membelakangi Nabi, enyahlah kau daripadaku, karena kau tidak menderita bala yang menimpa.
Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang memberitahukan kepada beliau bahwa tadi yang berkata itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana ia tidak menemukan penjaga pintu sehingga dia bisa masuk dengan tidak bersusah payah ke rumah Rasulullah. Lalu berkata menemui Rasulullah, sebenarnya saya tadi tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala. Dalam riwayat lain, menangis anaknya yang baru meninggal. Jadi hadis ini menjelaskan tentang letak kesabaran. Jadi kesabaran itu dibutuhkan pada saat pukulan pertama dari musibah. Karena memang pada saat musibah itu datang dengan tiba-tiba, biasanya diri kita merasa panik, sedih, bahkan mungkin tidak terima dengan apa yang Allah ambil atas diri kita. Sehingga kata Rasulullah, maka dibutuhkan kesabaran pada saat pukulan yang pertama ini, sehingga kita bisa lebih siap lagi. Dengan hadis ini agar kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri setiap saat apabila menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya pada saat pukulan pertama inilah setan mendatangi kita, menggerogoti hati kita, agar diri kita tidak terima dengan apa yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diperlukanlah kesabaran, bahwasanya semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala mali abdil mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, tidak ada pembalasan bagi seorang hambaku yang telah saya ambil kembali kekasihnya atau orang yang dicintainya atau apa saja yang dicintainya, kemudian orang itu mengharapkan pahala daripadaku, maka balasannya tiada lain selain daripada surga. Kalimat kekasih ini bisa siapa saja, artinya orang-orang yang dicintai, bisa istri atau bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bapak ibu, atau juga saudara-saudara ataupun kerabat kita yang lainnya. Jadi yang dicintai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sabar, maka balasannya surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murah dan penuh dengan rahmatnya atas diri kita apabila kita betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam bab ini adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu memang sangat kita butuhkan. Makanya di pertemuan kita sebelumnya, bagaimana Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kesabaran itu pahalanya tiada batas. Jadi tidak ada hitungannya. Dan hanya Allah yang akan nanti membalasnya. Karena ini dijadikan tabungan oleh Allah di akhirat kelak, tatkala timbangan kita
mungkin lebih berat daripada kebaikannya ya. Kesalahan-kesalahannya lebih berat daripada amal solehnya, sehingga tatkala itu Allah lah yang akan memberikan tabungan pahala kesabaran itu untuk memberatkan timbangan amal kita. Nah, mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dipenuhi dengan kesabaran. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah taala ala may yasha'u faja'alahu Allah taala rahmatun lil mu'minin falaisa min abdi yaqa'u fit ta'un fayamkus fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajris syahid. Rawahul Bukhari. Dari Bunda Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal wabah taun. Maka diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa wabah taun itu ialah suatu siksa Allah yang dikirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi para hambanya yang beriman. Maka seorang mukmin yang berada di daerah yang terjangkit wabah, maka jika ia sabar dan ikhlas karena ia mengerti tidak akan terkena wabah itu kecuali kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah baginya, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala seorang yang mati syahid. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita yang berkenaan dengan wabah apa saja, termasuk mungkin COVID di dalamnya. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seandainya satu tempat itu tertimpa wabah, maka orang yang ada di daerah yang tertimpa wabah itu harus sabar dan ikhlas menerima wabah itu, dan menerimanya bahwasanya memang itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan sampai dia keluar dari daerah wabah itu. Adapun yang tidak kena wabah, jangan masuk ke daerah wabah itu supaya tidak terjadi penularan. Sehingga dengan kesabaran dan ketulus ikhlasan tadi, apabila dia meninggal, maka meninggalnya sebagaimana orang yang mati syahid. Makanya disebutkan tadi, wabah itu bukan azab dari Allah, tapi rahmat bagi orang yang beriman. Karena apa? Diberi kesempatan untuk mati syahid tanpa harus mengangkat senjata. Nah, inilah indahnya ajaran Islam yang mengajarkan bahwa setiap keadaan itu baik buat orang yang beriman. Mau dalam keadaan senang mendapat nikmat ataupun mendapat musibah berupa wabah dan lain sebagainya, itu merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Sehingga harus kita sikapi dalam setiap keadaan sabar dan ikhlas. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qol idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumul jannah yuridu ainai. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman,
apabila saya menguji seorang hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian ia sabar, maka saya akan menggantikannya dengan surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini pun kesempatan diberikan Allah kepada hambanya yang tidak bisa dihindari apabila buta itu ditimpakan kepadanya. Namun apabila disikapi dengan sabar, maka balasannya tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis ini yang bagus, yang bisa kita jadikan pelajaran. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala uri kam ra'atan min ahlil jannah fakultu bala qal hadihim ra'atu sauda atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakassafu fad'ullah li qal in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayu afiyak faqalat asbiru faqalat inni atakassafu fad'ullah Allah atakassafa fada'alaha muttafaq alaih. Dari sahabat Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga? Maka jawab, baiklah. Berkata Ibnu Abbas, itulah wanita yang hitam. Pada suatu hari ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki penyakit ayan hingga tatkala kambuh maka terbukalah aurat saya. Maka doakanlah saya kepada Allah untuk saya. Jawab Nabi SAW, jika kamu sabar maka akan mendapatkan surga, dan jika kau tetap minta saya doakan, saya pun tidak akan keberatan untuk kesembuhanmu. Maka jawab wanita tadi apa? Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya. Jadi hadis ini luar biasa mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau seseorang dikabarkan bahwa dia bisa masuk surga karena sebab tertentu, maka dia akan mengambil jalan itu meskipun harus menerima musibah, yaitu sakit ayan tadi. Padahal kalau dia minta doa kepada Rasulullah sudah berjanji akan memberi doa, mendoakan dia kepada Allah agar disembuhkan. Namun ternyata dia tetap memilih untuk tetap aja saya sakit ayan, tapi jangan sampai kalau pas kambuh menggelepar-gelepar sehingga terbuka aurat saya. Nah, ini merupakan contoh sahabiyah yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita tentang kesabarannya dalam menerima musibah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah berkecil hati apabila kita diberikan ujian sakit oleh Allah. Sakit itu tidak seberapa beratnya apabila kita menyadari luasnya rahmat Allah nanti akan kita dapatkan tatkala kita sudah meninggal. Karena satu hari di akhirat itu konversinya di dunia itu 1000 tahun.
Nah 1000 tahun, apabila kita hidup itu kurang lebih 60-70 tahun, nggak lebih hanya dari 1/4 jam di akhirat. Sehingga kemusibahan yang ada di dunia ini sebenarnya tidak ada artinya apa-apa apabila kita bandingkan dengan hidupan kekal kita di akhirat yang tiada batas. Makanya kenapa Rasul dan para nabi semua Allah timpakan ujian yang luar biasa beratnya di dunia, padahal kita tahu mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun para nabi dan rasul ini hidupnya susah payah di dunia, mendakwahkan dari sejak beliau dipilih oleh Allah jadi nabi dan rasul sampai akhir hayatnya. Dan kita tahu tidak banyak nabi dan rasul itu yang mengalami kejayaan di akhir hidupnya. Artinya bisa melihat hasil dakwahnya dengan umat yang mengikutinya banyak. Karena banyak nabi yang di tengah perjalanan dakwahnya dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh sehingga meninggal, Nabi Ilyas dibunuh, Nabi Isa pun juga dibunuh, cuma Allah menyelamatkan, diangkat beliau ke langit. Nabi Musa pun dibunuh, tapi kebetulan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan dijayakan sehingga bisa menikmati kejayaan umatnya mengikuti dakwahnya. Demikian pula Nabi Muhammad. Tapi apa hidupnya? Kalau kita belajar sirah, maka kita dapati Nabi tidak pernah lengang dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Madinah yang 10 tahun itu tidak kurang dari 23 peperangan yang dilakukan, sehingga rata-rata 1 tahun 2 kali peperangan. Jadi nggak ada hidup yang nyantai. Itu membuktikan bahwa apa? Hidup di dunia ini memang bukan untuk cari kesenangan, tapi untuk cari amal soleh yang menghasilkan pahala, dan pahala itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Nah, satu ajaran Islam yang luar biasa yang harus kita istiqomahi adalah sabar. Nah, sabar ini memang tidak mudah, gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Namun meskipun sulit, kita harus tetap berusaha untuk belajar sehingga kita bisa menjadi umat Rasul ini, mencontoh para Rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga merekalah generasi yang terbaik yang dipilih oleh Allah menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Hadis berikutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qol ka'anni anduru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya wa salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahud dama an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaq alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, seolah-olah saya masih teringat melihat Rasulullah SAW pada waktu itu beliau melukiskan seorang nabi yang terdahulu ketika dipukul oleh kaumnya hingga berlumuran darah. Sambil mengusap darah dari wajahnya, maka nabi itu berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka itu bodoh dan tidak mengetahui. Jadi di sini Rasulullah
menceritakan kisah tentang Nabi zaman dahulu yang diuji oleh Allah dengan kaum yang kejam. Artinya beliau berdakwah tapi balasan dari kaumnya apa? Memukuli nabinya sehingga berlumuran darah. Tapi luar biasanya Nabi ini tetap sabar. Bahkan beliau mendoakan agar kaumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau masih menganggap bahwa karena memang kaumnya itu masih bodoh, bodohnya belum mau menerima ajakan dari Nabi tersebut, dan juga tidak mengetahui bahwasanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan hidayah, taufik, inayah, dan surganya Allah kelak di akhirat. Jadi ini kesabaran yang luar biasa. Nah, perlu kita tiru. Jadi seandainya diri kita pribadi dipukul gitu ya, karena orang itu tidak mengetahui tentang hukum, maka kita doakan agar mereka mendapat hidayah, diampuni oleh Allah, dan juga bisa menjadi pembela kita kelak. Contohnya apa? Rasulullah tatkala dakwah di Mekah, ada dua Umar yang memusuhi beliau yang luar biasa, tokoh Bani Quraisy, yaitu Umar satunya Abu Jahal, yang Umar kedua Umar bin Khattab. Makanya beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua Umar ini. Didoakan oleh beliau agar masuk Islam. Nah, alhamdulillahnya Umar bin Khattab yang bisa masuk Islam, sehingga menjadi pembela. Dan luar biasanya Umar ini, ya karena beliau memang dari kecil sampai dewasanya jago gulat sejazirah Arab. Hanya Hamzah yang mampu menandingi kehebatan gulatnya Umar. Makanya tatkala beliau hijrah itu seorang diri menghunus pedang, hijrah langsung menantang orang yang akan menghalanginya. Saya akan hijrah ke Madinah nyusul Rasulullah dan sahabat saya Abu Bakar. Maka siapa yang menghalangi saya, silahkan, kalau ingin anak-anaknya jadi yatim. Jadi tidak ada yang menghalangi Umar. Sehingga Rasulullah pun pernah bersabda, jangankan manusia, jin setan itu kalau melihat Umar lari terbirit-birit. Karena apa? Memang sikap tegas dan juga kerasnya Umar bin Khattab, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau contoh teladan bagi kita kaum muslimin setelahnya. Dan beliau tatkala menjadi khalifah luar biasa, tawadhu dan istiqomah serta sederhana. Bahkan tatkala ada utusan dari Romawi mendatangi beliau di Madinah mencari Umar bin Khattab, makanya utusan ini bingung tatkala ditunjukkan Umar sedang layah-layah di bawah pohon kurma tanpa ada pengawal, tanpa ada, ya kalau zaman sekarang pas pamres ya, tidak ada sama sekali, dan tidurnya pun nyenyak, dan kondisinya pakaiannya sederhana, beralaskan hanya pelepah kurma. Jadi tatkala menyaksikan ini heran utusan dari Romawi ini, ada pemimpin seperti ini, tidak seperti pemimpin di tempat saya yang pengawalnya banyak, tidurnya beralaskan permadani, sofa dan lain sebagainya yang empuk, dan dikipasi mungkin ya, ada yang melayani.
Sehingga ini yang mestinya perlu kita contoh, menjadi pemimpin itu seperti sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, luar biasa. Jadi beliau benar-benar melayani. Bahkan Umar ini dengan sabarnya setiap malam kontrol rakyatnya. Siapa rakyatku yang masih dalam kondisi kekurangan. Dan luar biasanya sahabat Umar sendiri setelah melihat ada yang mengeluh dan lain sebagainya, memikul sendiri dari Baitul Mal membawa gandum dan disampaikan ke rakyatnya tanpa memberitahukan namanya, sehingga ada seorang ibu-ibu yang sudah dikasih ini masih tetap ngomel-ngomel tentang ketidakadilan karena Umar. Apa? Karena suaminya meninggal di medan perang gara-gara mengikuti perintahnya Umar. Namun apa yang dikatakan oleh Umar tidak menjawab protesan ini, justru melarang sahabatnya yang memberitahukan bahwa orang yang di hadapan ibu itu adalah Umar. Ini karena apa? Sabarnya beliau mengambil amanah sebagai seorang khalifah. Jadi tidak langsung mengkanter orang yang mengkritiknya, tidak. Tapi menjadikan kritik itu tetap diterimanya meskipun dia benar. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak, dari rezim siapa gitu, tetap orang-orang yang mengkritik ada subversi. Kalau zaman sekarang apa? Penistaan atau kriminalisasi dan lain sebagainya. Tapi sahabat Umar tidak, sabar beliau menghadapi kritik itu, justru beliau bertambah baik. Ada kisah lagi tentang seorang ibu penjual susu, pengen mencampur susu dengan air yang banyak sehingga untungnya banyak, tapi anaknya melarang dengan mengatakan bahwasanya meskipun sahabat Umar sebagai khalifah maupun yang lain tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Sehingga akhirnya apa? Meskipun kondisi orang ini miskin, tapi Umar langsung ngajak anaknya untuk meminang putri tersebut. Jadi tidak pilih-pilih, yang dilihat agamanya bagus. Maka dari keturunan putri ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar kedua, Al-Faruq kedua yang disebutkan itu keturunan dari putri penjual susu. Makanya Bapak Ibu kalau milih mantu nggak usah pilih-pilih karena anaknya profesor atau anaknya bangsawan dan lain sebagainya, tapi pilihlah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak diajarkan ibunya justru ngajarinya lain-lain. Ini bentuk kesabaran yang luar biasa. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tapi ketauhidan keimanannya kepada Allah melebihi segalanya. Makanya langsung diambil mantu oleh zaman sekarang presiden. Jadi anaknya orang miskin diambil mantu oleh presiden. Ini hebatnya Khalifah Umar yang selalu patroli tiap malam. Jadi pemimpin itu tidak ibadah yang ditekuni tok, tidak. Untuk dirinya sendiri tidak. Justru tatkala memimpin, justru yang dilihat adalah rakyat. Bagaimana melayani rakyat dengan baik meskipun tetap diprotes atau dikritik, tidak masalah. Ini kesabaran yang luar biasa seorang pemimpin. Makanya kisah Nabi tadi betul-betul dipraktekkan oleh para sahabat.
Jadi beliau tidak akan menganiaya kaum yang memang belum paham, belum tahu, belum bagus keimanannya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma yusibu al muslim min nasabi wala hum wala hazan wala adan wala gomin hatta sauka yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Muttafaq alaih. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiada seorang muslim yang menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan, kerisauan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan kafaroh, penebus dosanya. Artinya dosa seorang muslim itu apabila disikapi dengan sabar menghadapi semua ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka akan menjadi penggugur dosa kita. Tapi dosa kecil ya, dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus tetap ditaubati dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa menjadi kafaroh dengan cara mensikapi dengan kesabaran. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol wa khaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku fakultu ya Rasulullah innaka aku wa ka'san sadida qol ajal ini aku kama aku warujulani minkum qultu dzalika annalaka ajraini qol ajal dzalika kadzalik ma min muslim yusibuhu adan saukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayiatihi wa khuttat anhu dunubuhu kama tahuttus sajaratu warokoha. Muttafaq alaih. Abdullah bin Mas'ud berkata, pada suatu hari saya masuk ke tempat Nabi SAW, sedangkan beliau menderita sakit panas. Maka saya berkata, ya Rasulullah, sangat keras panas ini. Jawab Nabi, benar, saya menderita panas lipat 2 kali dari orang biasa. Berkata Ibnu Mas'ud, benar ya Rasulullah, karena kau mendapat pahala pun 2 kali lipat dari orang biasa. Jawab Nabi, benar, demikianlah keadaannya. Tiada seorang muslim yang menderita atau terkena gangguan apapun, baik yang berupa duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosanya sebagaimana rontoknya daun dari pohonnya. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Jadi sahabat jamaah sholat subuh rahimakumullah, disinilah dibuktikan bahwa Rasulullah itu kalau ditimpakan musibah itu 2 kali lipat beratnya dibanding umatnya. Sehingga kita tidak perlu sebenarnya banyak keluh kesah dan juga berkecil hati. Karena orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Rasulullah ini bahkan lebih menderita dibanding kita apabila ditimpakan musibah. Makanya umat Islam ini sebenarnya umat yang luar biasa, yang diberikan Allah contoh toladan yang ada pada diri Rasulullah itu betul-betul uswah yang harus kita tiru dan teladani. Jangan cuma dijadikan cerita, jangan dijadikan hanya kisah penina bubuk anak-anak kita, tidak. Tapi kisah yang memang betul-betul nyata yang harus diteladani, bukan seperti legenda-legenda, tidak. Bukan seperti mitos-mitos, tidak. Memang betul-betul terjadi. Dan Rasulullah itu tidak seperti yang digambarkan oleh umat Hindu.
Kalau di zaman umat Hindu, tokoh-tokoh mereka yang hebat-hebat itu punya kesaktian untuk menghindari musibah. Tapi kalau Rasulullah tidak, justru musibah itu menimpa beliau diterima dengan apa adanya, tanpa menolak. Bahkan Nabi Ayub itu 18 tahun itu ditimpakan Allah sakit, beliau tanpa berusaha untuk mencari obat, sampai hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya satu persatu meninggalkan dia, tapi beliau tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kayak diceritakan oleh para dai itu. Ini cerita berlebihan menurut saya, diambilin uletnya. Nanti habis sholat dibalikin lagi. Jadi ini cerita berlebihan. Yang benar, apapun kondisi beliau tetap istiqomah dalam ketaatannya, tetap sabar. Sehingga kita yang diuji dengan hal-hal yang ringan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillah bihi khairan yusabbi minhu, rawahul Bukhari. Ya, ini bagus ini ya. Hadis ini bagus untuk kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah padanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikannya penderitaan. Oh, ini pelajaran yang luar biasa. Jadi kalau Allah ingin memberikan kita kebaikan, maka kita dibuat menderita. Contohnya apa? Banyak. Jenengan kira orang-orang di kampung itu kalau menurut orang kota kan di bawah garis kemiskinan ya. Tapi sebenarnya tidak. Justru mereka dengan kemiskinannya diberikan Allah jiwa survival, sehingga dengan survivalnya itu bisa dia belajar sebagai tukang batu, bisa belajar sebagai tukang sol sepatu, bisa belajar sebagai tukang beca, belajar jadi penjahit. Yang artinya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan memunculkan skill yang tidak dimiliki oleh orang yang kaya. Dan dengan keberadaan mereka lah sebenarnya orang kaya ini tercukupi fasilitasnya. Siapa yang bangun masjid ini? Bukan panitia atau ya. Yang bangun tukang-tukang tadi. Kalau nggak ada mereka yang punya skill membangun seperti ini, ya nggak akan jadi, meskipun arsiteknya gambarnya bagus gitu. Tapi kalau nggak ada yang jadi tukang batu dan tukang kayu atau tukang apa namanya itu atap itu, nggak akan jadi. Jadi Allah membuat mereka menderita, tapi penderitaannya membuat mereka punya skill yang bermacam-macam. Jadi kadangkala kita itu diuji Allah dengan sesuatu yang membuat kita kelihatannya hina, tapi sebenarnya justru Allah ingin mengangkat derajat kita. Jadi ada kisah di WA itu, seorang CEO perusahaan tertua di dunia itu pada saat dia SMA dibuat oleh Allah kanker kelenjar getah bening, sehingga sumsum tulang belakangnya dioperasi sehingga jadi lumpuh kakinya. Nah, oleh bapaknya dinasihati, kalau kamu nggak mau merubah dirimu sendiri, ya silahkan saja tidur selamanya di kasur di kamarmu. Terus dinasihati bapaknya apa? Dia bangkit terus bilang ke ibunya, Bu, saya carikan taksi, saya mau sekolah. Nah, dengan giat akhirnya dia bisa mencapai, akhirnya jadi CEO perusahaan itu termuda di perusahaan yang tertua di dunia. Dan dia
menjelaskan bahwasanya kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang itu, maka dia mengibaratkan teori pantulan. Jadi kalau Allah menghempaskan seseorang ke tempat yang paling rendah, bahkan hembasannya makin keras, maka makin tinggi derajatnya akan diangkat. Jadi kalau hempasannya ringan, ya pantulannya enggak tinggi. Makanya kalau kita ingin jadi orang hebat, tidak ada yang ringan-ringan ujiannya, pasti berat-berat. Makanya kalau kita mantulkan bola itu, dus makin keras, maka pantulannya makin tinggi akan melambung. Begitulah Allah akan menguji hambanya, manakala hambanya ini diuji dengan yang ringan, ya pantulannya akan enggak tinggi. Tapi kalau makin keras, makin tinggi. Makanya kenapa para rasul dan para nabi itu menjadi orang yang hebat-hebat, bukan cuma karena pilihan Allah, tapi memang beliau itu diuji oleh Allah dengan sesuatu yang jauh dari nalar manusia, sehingga beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Demikian pula pemimpin dunia ini yang hebat-hebat, pasti di dalam perjalanan hidupnya tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan, yang bisa menikmati fasilitasnya tok gitu. Tidak, tapi prosesnya kita yang tidak pernah tahu. Baru kalau mereka menulis biografinya, baru kita tahu bahwa memang hebat-hebat. Dan kehebatannya itu bahkan tidak mereka buat, tapi Allah yang membuat mereka menjadi hebat. Nah, hadis terakhir wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannal yaina ahadukum al maut li durri asobah fa in kana la budda fa'ilan fayakul Allahumma ahyini maka natil hayat khairali wa tawaffani idza kanatil wafat khairali. Muttafaq alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang dari kamu itu mengharap-harapkan mati disebabkan oleh penderitaan atau penyakit yang menimpamu. Maka jika keadaan memaksa, maka katakanlah atau berdoa kepada Allah, ya Allah, lanjutkan hidupku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan segerakanlah matikan diriku apabila mati itu lebih baik bagi saya. Alhamdulillah, ini pernah saya alami pada saat saya umur 18 tahun. Jadi pas mau masuk kuliah ke Bogor itu, saya dijengan penyakitnya, gejala liver, gejala tipes, jantung, ginjal, kurang protein, darah rendah, hasil tes lab itu ya. Tapi alhamdulillah saya sabar dan tidak menunjukkan ke teman-teman saya kalau saya sakit. Saya disuruh opnam di PMI, saya nolak, mohon maaf saya nggak punya uang. Nggak punya uang, jadi saya tak berobat jalan. Nah, berobat jalan pun saya sekedar kemampuan keuangan kami, karena dulu saya sama Mbak Yu saya itu sebulan 60.000. Kalau orang lain itu untuk satu orang. Tapi untuk kami cukup. Nah, diuji dengan masuk IPB langsung sakit itu, ikhtiarnya berobat jalan. Tapi setiap habis sisa saya berdoa seperti ini tadi, kalau memang saya itu sehat disembuhkan oleh Allah lebih baik, maka panjangkanlah umur saya. Tapi seandainya meninggal itu lebih baik buat saya, artinya setelah saya sembuh kok jadi hidup saya tambah jelek dari sebelumnya, maka matikanlah saya. Jadi emang sendi-sendi dah ngilu semua, pegel.
nyeri, linu. Tapi saya berusaha untuk tidak menunjukkan ke teman-teman saya, seakan-akan saya sehat. Jadi praktikum maupun kuliah saya 100% hadir terus. Dan ujian berikutnya kedua, karena saya nggak memaksakan diri untuk belajar keras, karena di zaman dulu paket ya, itu belajarnya luar biasa sampai jam 2-3 teman-teman saya. Tapi saya sampai jam 10 udah capek tidur. Akhirnya pas matrikulasi 2 mata kuliah saya nggak lulus. Akhirnya ngulang bareng yang UMPTN. Tapi setelah 3 bulan saya jalani, habis ini dulu kan ada penataran P4 itu ya. Nah, setelah itu saya bilang ke Mbak Ayu saya, Mbak, nebus obat 2 minggu sekali 20.000, jadi 4 minggu 40.000, jadi uang makan saya sebulan habis. Nek ngene terus Mbak, saya nggak bisa makan dan nggak akan sembuh karena mikirkan beban biaya. Nah, akhirnya saya tak ikhtiar kepada Allah, berdoa seperti ini tadi. Tapi ikhtiar fisiknya apa? Saya melatih ilmu silat yang saya pelajari sejak SMP. Nah, saya supaya semangat ngajak teman-teman sekos-kosan untuk belajar silat. Alhamdulillah mau mereka, tapi nggak tahu motivasi saya. Ada motivasi saya untuk ikhtiar agar sehat. Alhamdulillah, habis itu saya nggak pernah kenal dokter dan rumah sakit. Kemudian saya masuk ke perhutani, kan general check. Alhamdulillah semua hilang penyakit saya. Dan ini betul-betul bahwa Allah mengharapkan saya panjang umur dan kehidupan saya insya Allah lebih baik daripada kalau saya meninggal. Alhamdulillah bisa ketemu panjenengan sekalian. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.